Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hewan vertebrata. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di sini ada Farid Atsmi, NIM 120210022 dari Prodi Teknik Sipil. Faisa Rahmawati, NIM 120210033 dari Prodi Teknik Sipil, dan saya sendiri, Mainur Hawa Kalsum Syafitri, NIM 120230019 dari Prodi Teknik Geomatika. Organisme vertebrata. Dalam klasifikasi taksonomi, ada beberapa domain yaitu Archaea, Bakteria, dan Eukarya. Domain Eukarya mencakup kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Monera, dan Protista. Manusia termasuk ke dalam kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia atau hewan terbagi menjadi beberapa kategori atau klasifikasi. Salah satunya adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuhnya dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Ciri-ciri organisme vertebrata. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Yang ketiga, alat ekskresi berupa ginjal. Alat pernafasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Sepasang alat reproduksi di kanan dan kiri. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi serabut saraf. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Golongan vertebrata. Ada Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Pada kali ini kami akan membahas tentang mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui yang umumnya berkembang biak dengan melahirkan dan tubuhnya tertutupi oleh rambut. Mamalia merupakan kelas tertinggi dalam taksa hewan. Bayangkan saja, ia dapat hidup di berbagai tipe habitat di belahan bumi, mulai dari kutub khalistiwa, dasar laut, hingga hutan lebat dan gurun pasir. Mamalia berada dalam kelas hewan vertebrata yang secara utama dicirikan dengan adanya suatu kelenjar susu yang berada pada betina. Mamalia tersebut menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Otak pada mamalia mengatur suatu sistem peredaran darah. Ada sekitar 5.488 spesies mamalia yang tersebar di seluruh dunia. 32% diantaranya merupakan endemik di Indonesia. Berdasarkan ukuran dan berat tubuh, mamalia terdapat dua bagian, yaitu mamalia besar dan kecil. Mamalia kecil memiliki berat tubuh individu dewasanya berkisar antara 2 gram sampai 5 kg, yang mana mempunyai tingkat metabolisme dan juga reproduksi yang tinggi. Akan tetapi rentang usia hidupnya justru lebih singkat. Ciri-ciri organisme mamalia. Yang pertama, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, kelenjar susu pada mamalia sama dengan manusia, yang mana ketika nipel dihisap akan terjadi perangsangan kontraksi sel epitel otot. Hormon yang berpengaruh pada proses ini adalah oksitosin. Yang ketiga, mamalia bernapas dengan paru-paru. Oksigen yang dihirup akan sampai ke paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang keempat, jantung pada mamalia terdiri atas 2 bilik dan 2 serambi. Keempat ruang jantung ini bekerja secara bersamaan dan kontinu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh.
Mamalia memiliki rangka pembentuk tubuh. Rangka tersebut terdiri dari tulang dan otot, yang mana tulang berfungsi sebagai pelindung organ-organ yang penting dalam tubuh. Yang terakhir, mamalia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Sistem pencernaan mamalia. Menurut Kickman, saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perbedaan antara sistem pencernaan hewan dengan manusia, terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Umumnya mamalia mempunyai gigi, bibir biasanya dapat digerakkan kecuali monotremata dan paus. Kelenjar mulut khususnya berhubungan dengan sekresi atau pengeluaran lende. Oleh karena itu, umumnya mamalia hidup terestrial. Maka kelenjar oral ini untuk menjaga kelembaban mulut, rasa di lidah, dan membantu menelan makanan. Macam-macam dan jenis mamalia. Ada kurang lebih dari 5.000 genus di dalam kelompok mamalia. Dari 5.000 tersebut, masih dibagi lagi menjadi puluhan bahkan ratusan ribu spesies yang berbeda. Melelahkan bukan jika ingin dibahas satu persatu. Namun, secara ilmiah agar lebih ringkas, mamalia digolongkan kepada 10 ordo yang berbeda. Di antaranya, 1. Ordo Artiodactyla yang meliputi sapi, domba, kerbau, babi, kambing, jerapah, dan lain-lain. Yang kedua, Ordo Proboscidea yang meliputi gajah dan lain-lain. Yang ketiga, Ordo Carnivora yang meliputi singa, harimau, anjing, kucing, beruang, musang, dan lain-lain. Yang keempat, Ordo Rodentia yang meliputi tikus, hamster, mamut, dan lain-lain. Yang kelima, Ordo Lagomorpha yang meliputi kelinci dan lain-lain. Yang keenam, Ordo Cetacea yang meliputi paus dan lumba-lumba. Yang ketujuh, Ordo Sirenia yang meliputi dugong, sapi laut, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ordo Monotremata yang meliputi platypus, echidna, dan lain-lain. Yang kesembilan, Ordo Perissodactyla yang meliputi zebra, badak, kuda, tapir, dan lain-lain. Yang ke-10, Ordo Primata yang meliputi gorila, simpanse, orangutan, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.